Selamat malam, saya Eko Zainuddin, mahasiswa UT dengan NIM 0487149996. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode MSIM 4309. Berikut untuk soal tugasnya, membuat 2 halaman website yang berbasis foo.js. 1. Halaman stok bahan ajar yang menampilkan poin-poin soal dan 2. Tracking delivery order dengan beberapa poinnya juga. Baik, di sini saya telah menyiapkan Studio Visual Code. Di sini telah tampil untuk struktur proyek milik saya. Pada folder tugas 2 terdapat 3 data HTML, dashboard, stok, dan tracking. Kemudian ada folder JS yang berisi data bahan ajar, stok app.js, tracking app.js, dan CSS yang berisi style.css, dan folder image yang sifatnya opsional. Baik, langsung saja. Baik, di sini telah tampil halaman aplikasi pemesanan bahan ajar. Kemudian di sini diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Di sini tampilan untuk stok HTML dengan kontainer dengan isi sebagai berikut. Berikut untuk field daftar stoknya. Terdapat kolom dan data field, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Berikut untuk kode atau judul mata kuliah: biologi, biologi umum, praktikum, fisip, dasar-dasar sosiologi, dan lain sebagainya. Kemudian kategori mata kuliah, kolom kategori mata kuliah. Di sini kolom kategori mata kuliah terdapat praktikum, MK pilihan, MK wajib, dan lain-lain. Kemudian UT daerah atau UPBJJ. Di sini kolom UT daerah Surabaya, Makassar, Jakarta, Jakarta, dan lokasi rak. Lokasi rak sebagai berikut: jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Jumlah stok bahan ajar sebagai berikut: jumlah stok safety bahan ajar statusnya aman dengan warna hijau, menipis dengan oranye dan blinking, dan kosong dengan warna merah blinkingnya lebih cepat. Di sini terdapat catatan dan aksi. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Berikut untuk fitur mengedit data bahan ajar. Di sini terdapat kolom aksi dengan tombol edit. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort. Berikutnya di sini kontainer untuk filter dan sort. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, UT daerah, UPBJ list. Di sini filter berdasarkan UT daerah. Semua UT daerah UPBJ Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Kategori mata kuliah. Berikut untuk contoh Jakarta. Di sini untuk kategori mata kuliah. Filter berdasarkan kategori. MK wajib, MK pilihan, praktikum, MK wajib. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety box. Oke, di sini diminta untuk menampilkan jumlah stok. Di sini telah tampil untuk semua data bahan ajar. Kemudian apabila kita masukkan filter berdasarkan UT daerah dan pilih Jakarta, pilih contoh MK wajib, dan sini centang, maka di sini akan tersisa 2 dengan status kosong dan menipis. Kemudian terdapat fitur sort mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Berikut untuk fitur sort untuk menampilkan judul stok dan harga. Di sini judul stok dan harga. Fitur filter dapat di reset ulang. Di sini untuk fitur reset ulang atau reset filter, kita klik, maka akan kembali ke seperti awal. Kemudian terapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Di sini terdapat fitur Vue.js untuk tidak perlu recompute ulang atau ketik ulang secara manual berdasarkan apa yang telah saya ketik sebelumnya.
Berikutnya, implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Baik, di sini saya coba implementasikan untuk menampilkan kategori mata kuliah dengan memilih UT daerah. Saya berikan contoh Jakarta, maka akan muncul box dalam kontainer dengan nama filter berdasarkan kategori. Di sini saya pilih MK wajib, maka akan menampilkan 3 kategori mata kuliah wajib. Di sini apabila saya memilih untuk MK kuliah, maka tidak ada, maka kemudian praktikum tidak ada. Untuk lokasi Jakarta, apabila saya pilih Surabaya, di sini ada mata kuliah praktikum, dan untuk MK wajibnya tidak ada, MK pilihan tidak ada. Begitu dengan Makassar, ada MK pilihan dan tidak ada MK wajib. Oke. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Berikut untuk stok data bahan ajarnya. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Untuk poin soal ini terdapat pada daftar stok berikut dengan menampilkan status dari stok bahan ajar. Berikut untuk statusnya, apabila aman maka dia akan berwarna hijau, dan apabila menipis dia akan blinking dengan warna oranye, dan apabila status dari jumlah stok bahan ajar itu kosong, dia akan berwarna merah dan blinking atau berkedip lebih cepat daripada status pada jumlah stok yang menipis. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Di sini untuk menu tambah data bahan ajar yang berada dalam satu kontainer yang sama. Di sini saya coba untuk menambahkan MKWN 4110 dengan judul mata kuliah Pancasila. Kategorinya MK wajib, pilih UT daerah, saya pilih Makassar. Jumlah stok saya masukkan 45, safety stoknya 10, harganya 32.000, lokasi A4 sampai A5, catatannya baru banget. Oke, sini saya tambah data, maka dia akan masuk di kolom berikut. Kode atau judul MKWN Pancasila, kategori mata kuliah wajib, UT daerah Makassar, lokasi A4 A5, jumlah stok 45, safety stoknya 10, status aman, catatannya baru banget. Soal nomor 2, tracking delivery order. Kita kembali ke beranda, masuk ke halaman tracking delivery order. Halaman ini menampilkan berikut untuk tampilan dari tracking delivery order atau DO dengan Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input DO yang baru. Nomor DO yang di awal, DO tahun dan nomor sequence-nya. Di sini saya menambahkan, masukkan name, nama ekspedisi. Saya coba masukkan name, ekspedisinya pilih yang 1-2 hari, paketnya IPS dasar dengan detail isi paket ECMA 4116, ECMA 4115. Tanggal kirimnya 13 atau bisa dirubah di sini 14 atau 15 November dengan total harga 120. Dan apabila ditambahkan maka akan masuk di sini nomor DO, tahun dan nomor sequence, name-nya, nama ekspedisi, paket dasar, tanggal kirim dan total harga. Baik, demikian untuk implementasi dari menjawab tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Sekian dari saya, mohon arahan dan bimbingannya, dan terima kasih.